Realnya 70 380.000. 70.780.000. Dari desa berapa? 10 juta. 10 juta? Iya. Dari desa? Iya. Itu aturannya dari mana? Ya udah aturan, tapi kan itu sudah Pak, apa ya? Sudah bukan dari BPD. Oh enggak, gini, saya tak ngomong. Ya. Kalau yang digunakan itu adalah perdana, itu kan minimal kan ditoleransi kan 50%. Ya itu yang kerja jadi yang kerja nomor 6, tapi yang saya terima kan kemarin kan jelas cacat hukum. Sudah dianggarkan ya 10 juta itu sudah di APBD kan. Sudah disetujui. Sudah disetujui oleh BPD, Pak. Supaya nggak ada yang kena nanti panitianya. Jenengan loh, saya kena loh maksudnya. Panitia nanti yang kena. Karena apa yang nerima uang kan panitia. Enggak mungkin gini Pak, saya memang saya sudah menerima uang, memang menerima uang dari panitia. Tapi kan saya juga melalui rapat dari kepanitiaan, dan itu gampangnya kan dari kepala desa. Saya mengajukan anggaran segitu kan, sudah di ACC ya. Masa panitia maksudnya disalahkan kan? Memang kan kalau dari Bapak kepala desa merevisi ini seharusnya begini kan gitu. Itu toh Pak. Saya kan sekedar mengajukan kan gitu toh. Dilanjut. Ada 10 juta bantuan dari desa. Berarti 80. Enggak, gini Pak. Masih 60. Yang 70 juta itu yang 10 juta dari APBDes, yang 60, berapa tadi itu dari calon pihak ketiga. Nah, cara pengisian saya yang dari Sekdes itu sekitar 40 juta, itu yang dari Sekdes ya, dari Mutin 20 juta. Itu kalau saya hitung dari dibagi kalau semua pendaftar masuk itu cuma 2.800.000-an, 2.500.000-an. Itu per calon. Ya. Ini untuk pembentukan panitia itu konsumsi 15 orang kali 10.000 150. Uang hadir itu 15 orang kali 50.000 75.000. Penyusunan konsumsi 15.000. 15.000 itu snacknya Pak, konsumsinya snack kali 15 ada 150, tambah uang hadirnya 50.000. Terus pengumuman ke masyarakat tuh sepatu dari masyarakat, supaya masyarakat tahu ya, MMT sekitar 900.000, 12 spanduk, 6 buah spanduk. Terus pembekalan panitia transport 5 orang 2 kali itu hanya 100.000 Mas ya, 100.000, 2.500.000 untuk pembekalan di kecamatan, untuk bayar snack di kecamatan itu 500.000. Bayar snack di kecamatan. Pembekalan kan yang dihadiri dari iuran semua desa yang ada itu kesepakatan kan begitu toh Pak. Ya kesepakatan itu 500.000. Iya lanjut. Terus dari Muspika di kecamatan itu paketan 100 di 1.600.000. Maksudnya Muspika itu apa itu? Muspika orang toh Pak, orang dari unsur dari kecamatan. Muspika itu unsur dari kecamatan, Koramil dan Kepolisian. Dasarnya jenengan nganggarake apa? Muspika kok ono. Nah jenengan panitia kan jelas ono panitia. Gini Pak, ini sudah apa ya? Pas kita pembekalan itu semua di seluruh kecamatan Guntur sama semua. Sing ngarahkan yang Muspika kasih uang itu situ. Ya dari Pak Camat. Oh, Camat ya. Camat Pak ya. Camat. Terus itu udah kesepakatan Pak. Karena kesepakatan Camat. Pak Camat ya. Ini bisa diproses Pak, maaf ya, bisa diproses untuk satu kecamatan. Enggak, jadi kan betul. Kalau mau nyalain apa saya kan apa adanya. Nanti kalau selencok ya, bahasanya selencok dari saya, mungkin dari desa lain ada. Nanti bapak-bapak yang ada di sini, bapak ada di sini kan bisa mungkin dari desa Telogorjo, oh gini desa Sidoarjo ini kan bisa diproses. Muspika digunakan untuk apa intinya? Ya, Muspika digunakan untuk mungkin ya apa Pak, riwariwinya kesini ngecek apa kekurangan apa itu yang ya terus terang sangu lah, terus terang gitu.
Bahasanya gitu. Bagus. Bahasanya gitu. Terus lanjut. Terus untuk pendaftaran setelah dari Muspika, terus pendaftaran kita konsumsi setiap, kita akan tunggu tuh Pak, ada jadwal, berarti kita setiap hari ada jadwalnya, berarti ada konsumsi dan lain sebagainya. Itu konsumsinya 7 orang 250.000, terus uang sakunya 50.000 per orang itu. Terus selama berapa hari itu? ya selama seminggu. Satu minggu Pak, dari tanggal 1 minggu ya 6 sampai 12. 6 sampai 12 itu. Nunggu. Ya nunggu kan setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita. Ya bagus emang. Terus untuk penelitian berkas itu untuk makan panitia dan pecalon yang mau dihadirkan, dan mungkin saksi dari pihak kecamatan dan pihak yang diajak kerjasama, mungkin dari dinas dan lain sebagainya yang tahu masalah itu keabsahan ijazah dan sebagainya. Itu satu konsumsinya 1.250.000, uang hadirnya 50 kali 12 600.000. Terus dari tenaga peneliti 3 orang, orang 300 jadi 900.000. Terus untuk pengumuman balon yang memenuhi persyaratan. Jadi konsumsinya 50 dus kali 10.000 500.000, uang hadir 12 orang 50.000 600.000. Terus laporan penelitian panitia kepada kecamatan tentang balon. Itu laporan satu kegiatan 200.000. Itu menganggar untuk KTK-nya itu. Penetapan balon konsumsinya kita menghadirkan sekitar 85 orang, itu 10.850.000. Uang hadirnya yang hadir panitia, menghadiri panitia itu 12 panitia kali 50.000 berarti 600.000. Terus untuk tes di perguruan tinggi Pak, tes di perguruan tinggi nanti untuk konsumsinya 50. Konsumsi 50 Penyidik ya, tulisannya kaget tau penjelasan. Oh, penjelasan mekanisme tes ujian akademis bakal calon kita undang, itu konsumsinya 50 orang, konsumsinya 10.500.000, uang hadirnya 12 orang 50.000 600.000. Pelaksanaan ujian khusus untuk Mudin ditransport 3 orang yang mendampingi Pak, yang mendampingi untuk Mudin kan ke KUA itu 3 orang, itu A orang 100.000 300.000. Terus pengambilan hasil tes transport kita 3 orang 300.000. Untuk ujian tes wawancara dan wawancara kades di kecamatan, transport kita juga panitia mendampingi, itu transportnya 300.000 3 orang. Terus ujian tes wawancara untuk perguruan tinggi Pak, untuk tes akademik itu kita di panitia menyediakan armada untuk keberangkatan kebersamaan, tidak satu-satu berangkat, nanti mungkin ada yang terlambat dan bagaimana, itu kita mengadakan, kita charter bis ya. Orang tekok ini Ya gitu Pak, masalahnya di sini kan 17 tambah 7 itu berapa Pak? berapa itu kan maksudnya biasanya itu kan tes kadang kalau ada yang terlambat kan yang panitia menyediakan apa tidak menyalahkan kesalahan, itu maksud saya gitu. Terus seperti tahun-tahun yang lalu juga gitu di desa kita. Kebersamaan, kita jalin kebersamaan, nanti biasanya kan panding-pandingan antara calon ini untuk merekatkan kita gabung bersama dalam satu armada gitu. Maksudnya panitia mengantar sampai tujuan kembali lagi itu 2 kali Pak. Itu armadanya 2 kali 3 juta. Terus transport yang 2 kali yang dimaksud PP atau 2 harinya? 2 hari Pak. Berarti kan kita berangkat hari ini kan kita terus pulang, kita bayar terus
2 kali biasanya kan PP ya 2 kali PP Tes tertulis sama sama wawancara ya. Terus untuk pengambilan tes di di perguruan tinggi kita juga panitia charter. Masalahnya kalau sendiri nanti dicurigai nggak ada apa-apa di balik itu, nah kita charter juga itu charteran untuk panitia 500.000 untuk konsumsi juga panitia mengambilkan Pak konsumsi. Pasti ngambil hasil habis tes. Terus pengumuman hasil tes kita mengundang kurang lebih warga dan pencalon 200 orang. Kita anggar 10.000, berarti 2 juta. Untuk uang hadir dari panitia 50.000, kita 600.000. Ada nggak uang pelantikan, ada nggak? Uang pelantikan di sini tidak ada. Kita mengasumsi pelantikan nanti ya kita rembuk bagaimana caranya, apakah nanti kalau memang toh harus diadakan kita dimasukkan bisa, kalau tidak ya biar yang menanggung apa? Bubaran panitia ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Terus bubar dengan sendirinya kan? Gini Pak, setelah kita pelantikan, tugas kita kan sampai pelantikan. Ya di situ ada perkumpulan panitia bisa kumpul, ada kepala desa langsung saja kepala desa membubarkan diri. Belum. Untuk usulan calon terpilih dari usulan ke dan penetapan itu untuk dokumennya 200.000. Untuk pelantikan, pelantikan ada Mas. Ada pelantikan ada Pak, maaf lupa. Pelantikan kita anggar 5 juta Pak. Biasanya di kecamatan Pak. Iya, pelantikan di kecamatan mungkin fokus, tapi kan tidak lupa itu dananya toh Pak. Biasanya yang untuk persiapan. Contoh kemarin untuk pilkades kita tidak anggar apa ya? Enggak Mas, tidak anggar pelantikan, tapi jebul ada pelantikan yang membiayai bisa kan gitu. Nah ini sebelum kita melangkah beliau terus kita rebutan sama panitia untuk bagaimana untuk pelantikan. Nah, gitu. Saya juga konsultasi sama Pak ya, pelantikan seharusnya diadakan gitu, jadi kan dianggar maksudnya gitu. Nah untuk ini juga panitia bahasanya juga ngerti loh, bahasa nak cara panjenengan bungung kapal pecah. Bahasa di situ aja Pak. Ya yo, maksud saya siasati Bu. Bahasa kapal pecah Bu, bro kula bener ini untuk untuk seragam panitia 15 orang. Untuk pelantikan perangkat. Di sini panitia mengadakan 15 orang. Masalahnya dulu memang di sini panitianya cuma seharusnya 15, tapi yang 3 untuk Mas Gito selaku perangkat desa dan 2 BPD mengundurkan diri. Masalahnya dia ikut calon. Tapi di sini juga panitia tidak menutup mata, biarpun dia ikut calon, tapi tetap kita masukkan untuk untuk bisa pakai baju seragam, hanya sama. Bersamaan juga. Piro wis seragamnya di sini? Satu seragam plus ongkos jahit 250.000. Sudah. Terus untuk Pak, ini setelah seragam berarti untuk honor panitia Pak. Honor harian wis ana, iki honor keseluruhan. Ah iya wis. Piro iki kono? Di sini kan orang ngomong Mas. Tidak Pak, saya nggak menutupi kok. Apa adanya ini. Ini juga kesepakatan dari panitia. Andai kata kalau nanti tidak setujui, saya juga bisa merevisi. Masalah di sini juga Mas Gito sebelum mengundurkan diri Sekdes. Sebelum dia mengundurkan diri dari panitia juga ikut menganggar. Masalah dulu Mas Gito kepala ketua panitia. Ya saya juga meneruskan ini cuma Mas Gito sekarang kau umum, jadi mau meningkatkan hidup mungkin karena hidup Mau meningkatkan karir Pak. meningkatkan karir. Ini ya yang susun dulu bukan saya cuma baca toh. Yang susun juga Mas Gito juga yang menganggar. Susunan
itu berarti perlu ditanyakan juga. Lanjut Pak ya. Oh, ini untuk honor penanggung jawab sebagai kepala desa kita anggar 5 juta untuk jangan bilang Pak, santai aja. Nah, terus ketua 2.500.000, wakil ketua 2 juta, sekretaris 2 juta, bendahara 2 juta, anggota 7 orang 1.600.000. Udah Pak. Pak Camat nggak ada. Ya ada. Kemarin kan 75 juta ya Mas ya. Terus suruh revisi kembali. Saya revisi, ini mau saya kebajukan lagi kepada Pak Camat. Apakah bisa atau tidak? Terus dirasionalisasi. Pak Camat suruh revisi dalam hal apanya? Suruh ngapain Pak yang direvisi? Saya bilang, Pak, tolong RAP Desa Terburjo izinnya Presani, apakah layak atau tidak? Itu saya bilang gitu. Terus dibaca, ya dipelajari saya tunggui. Ya sebenarnya sih saya nggak menginginkan ini Mas, gitu Pak Camat. Yo lihat desa masing-masing. Biasanya Pak Camat yang ngatakan niku, ojo apa ya? Ojo digawe koyok kapal pecah kan Mas ya? Ojo digawe koyok kapal pecah. Saya Pak Camat sendiri, Pak Camat ngendikane ngoten. Tekan sekecil mungkin anggaran itu. Iya. Pak Camat menentukan nggak? Mana aja yang perlu direvisi? Atau hanya globalnya saja beliau bilang begitu? Dengan konsultasi ke Pak Camat dengan RAP segitu itu, ada nggak referensi dari Pak Camat tentang revisi itu? Catatan itu ada nggak? Ada kemarin. Ini Bu Pak. Itu makanya itu sebagai dasar jenengan untuk merevisi. Revisi yang kemarin kan pas sebelum kita membuat RAP kan seluruh desa yang mau dicalonkan. Ini Mas, saya pangkas dulu ya sebelum jenengan ke Muspika. Dalam SK kepanitiaan panjenengan itu Muspika termasuk panitia enggak? Tidak. Kenapa dianggarkan di situ? Pertanyaan saya di situ. Gini Pak, maaf ya, saya jawab gini. Kemarin pas rapat di kecamatan, seluruh panitia, seluruh lurah dan panitia, itu Pak Camat ngintikan ngeten, tolong Muspika dianggarkan, yang untuk kecamatan 1.600.000, untuk kepolisian 1.200.000, untuk Koramil, biasanya Koramil itu rada sithik, kita anggar sedikit 1.200.000. Ngintikan Pak Camat. Pak Camat kemarin nih Mas. Ada juknisnya dari Pak Camat tentang itu enggak? Bahasa itu enggak. Nggak cuma ngomong. Lesan. Nah, itu kan cuma lesan Pak. Pas kita kumpul di kecamatan, saya mewakili kepala desa, itu juga kesepakatan semua desa yang calon disitu juga setuju Pak. Kita anggar untuk Muspika paketan aja, bilangnya gitu. Oh saya juga orang baru kan nggak tahu, yang tahu kan Pak Lurah yang lebih apa ya, profesional toh. Soalnya Pak Tejo dari Lurah Togobaru juga gitu, bilang gitu. Pak Camat coba Pak Camat mengarahkan nggak waktu dengan minta itu konsultasi masalah itu, suruh menyesuaikan dengan perda nggak? Enggak. Setelah kontur dari sini, mungkin bisa mampir ke desa yang lain, mungkin Trimulyo, Sidoarjo bisa apa untuk kan gitu loh Pak. Apakah betul enggak omongan dari saudara ketua yang disampaikan Pak Camat seperti itu kan gitu loh Pak? Jadi kan ada semacam di apa ya, di bukan nanti saya kan dikambing hitamkan kan nggak benar toh Pak? Maksudnya saya nggak akan mungkin nyebut desa Pak. Ini temuan saya di berbagai desa. Nggak mungkin. Pak Lurah desa. Pak Lurah. Ini yang kita omongkan ada sekitar sistem penganggaran Pak, bukan anggarannya. Bukan besaran anggaran kalau saya. Tapi sistem penganggaran. Di dalam pasal 21 ayat kemudian ayat 1 sampai ayat 3 itu di Perda 6 itu jelas bahwa maksimal untuk peserta yang ikut itu hanya dibebani 50% anggaran total. Jadi saya tanya Mas Ketua, katanya desa hanya menganggarkan 10 juta, sementara anggarannya itu bisa mencapai 70 juta. Berarti ini kan menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Nah itu tolong sama Pak Ketua takon gena kisik karo Pak Lurah. Ben nanti di kemudian hari kalau saya kalah nanti bisa macam-macam, bisa nuntut nanti panitia dianggap pungli. Karena memang jelas itu melanggar prosedur di Perda.
Itu hanya itu. Mau besarannya piro monggo lah. Ya nggih, kalau saya Pak nggih. Waktu itu saya sudah dikoordinasikan di kecamatan. Yon saya Pak nggih. Waktu itu dikoordinasikan. Waktu itu saya tanyakan, memang di perda yang ada di situ memang 50-50. Tapi yang dipakai katanya perbu. Yon saya Pak nggih. Iya, iya. Jadi kita kerja itu ikut siapa gitu loh. Gitu. Kalau sing bingung malah. Gitu. Yang saya Pak, di perbu bunyinya yang bagaimana? Di perbu tidak menyebut, kan karena sudah disebut di perda, maka di perbu tidak menyebut persentase. Waktu itu memang sudah saya tanyakan Pak. Aku wis duweh tenan. Saya kira-kira ini Mas Lurah. Nggih. Pamane kira-kira ana Quran. Ana hadis. Nggih. Hadise dianggap ora cocok karo Quran. Iku Qurane sing disalahke apa hadise sing disalahke? Kalau iki blok-blok wong desane lah. Ngono lho Mas. Jadi aturan hukum itu gini Mas. Semua aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang di atasnya. Konsultasikan Itu jelas. bunyinya. Camat ngarani ngono kon sekolah mana? Gitu loh. Camatnya sapa tau ndang? Nah kan kita kan kerja kan ikut di yang nyuruh kecamatan, otomatis kecamatan yang nyuruh dari kabupaten, otomatis seperti itu Pak. Nyuruh jauh ya. Nah kita kerja kan sesuai aja yang memerintahkan seperti itu Pak. Seperti itu. Memang benar Pak. Kalau saya dikasih juklak seperti itu ya kita kan sesuai aturan yang menjalankan itu sesuai gitu. perintah dari atasan. Dan tugas kita memang salah satunya memang pengawasan. Gitu loh Pak. Jadi pengawasan selama ini pemerintah gimana? Iki wonten aturane mboten to, Pak? Ya, kita aturannya itu, Pak. Kita Adanya di sini Pak. Nah, dengan menyebutkan bab 7 pembiayaan, yaitu 1 pasal 33 dalam hal keterbatasan keuangan desa yang dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, panitia pengangkatan dalam asas kewajaran dan sepatutan. Lah, di atasnya ini justru malah sudah jelas disebutkan di dalam perda bahwa terkait dengan pembiayaan pengisian perangkat desa yaitu 50% itu untuk APBDes dan 50% pihak ketiga. Nah, makanya kalau ada yang seperti ini sementara ini tidak menyebut persentase dan angka, makanya jenengan acuannya ke perda seperti itu. Nah, jenengan tadi jumlah jusisinya, lah ini mana tidak menyebutkan angka di sini. Kategorikan pihak ketiga. Yo, kita memang bodoh Pak di sini. Saya anggap yang makhluk itu yo. Saya pihak. Jadi mohon maaf ya. Jadi bukan kita mau. Jadi ngeten to Pak, nggih nyuwun sewu Pak nggih. Nak masalah biaya sesuai aturan yang ada misalnya, nak dikai ngerti aturannya ngene, tetep diaturke ngoten Pak. Nah aturannya ragu-ragu, kenapa diaturke ngoten lho? Gampangnya jelas ngoten to, Pak. Nggih to. Wong desa iki serati, gampangane retine ki anute kan karo aturan, atasan kan seperti itu lho Pak. Nggih nyuwun sewu. Kan gembar-gembor dewanane kan pas koordinasi ten kan revisi ten undang-undang ten ngene panjenengan den kan anggota dewan. Nah, kalau kan memahami, oh ini revisi, undangan non revisi undang-undang perda nomor 6. Kira 5 dan 6 waktu itu. Nah, di situ kan wis do ngomong sakar-karep itu. Revisi namanya revisi kan ada yang harus dibetulkan ngerti sekolah kan ngeten Pak. Nah, yang mau dibetulin mana? Kok ndak sebelumnya setelah itu turun mau di nyuwun sewu Pak nggih. Niki sing ngajuake mboten kula lho Pak. Nggih, kula kan mboten ngeten. Saya ngajuake iki bupati Ngeten lho. Kula nyuwun sewu misalnya. Kalau benar kan jauh-jauh sebelumnya. Jadi kepala desa itu dan sestape sak panitane mboten ngaten lho. Kira Pak. Setuju itu. Nah, seperti itu. Kita pakai jelasnya gimana? Perda atau pemerintah alias bupati itu sudah mengajukan revisi ke Dewan pada tanggal 23 Desember 2016. Nah, Perbup ini keluar tanggal Januari tanggal berapa ini? Artinya bupati itu sudah meminta revisi. Kenapa ini dijalankan? Yang salah bupatinya apa dewannya? Ya, Kan ya, gitu. Masalah itu kan kula kan mboten antara. Jadi kan pun begitu. Ini pun begitu. Jadi kita sebagai garda di depan
di tingkat desa. Kalau memang bupati ini ora bener ya kudune wani milike, nek dewane ora bener ya wani milike. Jadi kita jangan sampai komunikasi, koordinasi, ya toh. Karena fungsi kami, Pak ya, kita hanya satu, budgeting, penganggaran, yang kedua legislasi, yang ketiga adalah controlling. Seperti ini kami ini hanya sebagai pengawasan, sebagai kontrol panjenengan. Jadi tidak ada maksud yang lain, tidak ada. Nah, untuk itu kami kan mau memadukan antara eksekutif dan legislatif itu biar jalannya enak gitu loh. Joten mungkin saya juga mikir 2 kali. Oh gini Pak, saya juga mau konsultasi sama. Tapi tolong, apa kok jajal desa ngabrak tok Teluk Brojo tok, apa desa liyane sing rapi ngot niku? Karena kita ngoten Pak. Kita tidak hanya di sini saja, Pak. Di kecamatan lain sudah kita ambil sampling. Tidak hanya di Guntur saja. Gitu nggih. Seluruh kecamatan seluruh kecamatan kita ambil sampel, tidak semua. Terus misalnya misalnya besaran anggaran seperti itu ada nggak kan gitu loh? Gini Pak, nanti ya, ini masukan dari kami. Nanti kalau jenengan suatu saat kapan saja konsultasi camat minta catatan tertulis sebagai dan jenengan. Ini saya kasih masukan saja ya. Pak jenengan, aku ngeman jenengan Pak. Jenengan kumpul ke sampai nanti kalau ada sesuatu jenengan punya bahan. Ya, ya. Kalau Pak Camat orangnya ini catat, kurang sambil laksanakan. Nah, omongan tok. Omongan tok ojo. Nanti pertanggungjawabannya jenengan ra ono. Karena dalam SK panitia di sini tidak ada puspika termasuk panitia tidak ada. Kenapa jenengan anggarkan? Ini harus bahaya. Kena ini wisan jenengan. Ya cukup. SK kepala desa tidak ada Pak di situ Pak. Nggak ada kok di situ. Nah, tapi kan ada honor kepala desa dari mana? Honor panitia perangkat desa, panitia perekrutmen kepala perangkat desa itu yang dikasih honor ya panitianya, bukan kepala desanya, bukan Pak Muspikanya, itu loh. Dan di sini jenengan juga dari mana bisa memberikan honor itu? Ada nggak perbu yang mengatur di situ? Ada nggak perda yang mengatur di situ? Kan nggak ada. Kita tanya perda ini biar beki podo pernah. Yang sama dulu sama sekarang sama nggak waktu itu waktu Pilpres tahun dulu Pak? Gini Pak, santai saja. Ya udah kan tak takut, tak nanti kita takut. Biasanya yo nggak tahu yo semono-mono baik kan. Setelah ini kan mungkin terbit ada. Terus jenengan juga ini dasarnya itu adalah aturan. Jadi bukan sembarangan. Bukan asal, oh iki masukkan semua, tidak bisa. Ini kan gini Pak, nyata Pak. Tapi ya Pak, saya pulang santai kan. Kecuali ada jeblak-jebloknya penyusunan betul sih betul apa Pak, murah masalah, betul betul ya masalah. Harus dipaksa. Yo kudu sida. Betul sih masalah ditunda. Kan saya dengar murmur kan cuma sampai tim pelaksana mau ini masalah realisasi anggaran akan bisa dia kok dilaksanakan. Ditunda siapa Pak? Kabar burung Pak. Kabar Burung apa ini? Ya burung apa nggak tahu. Katanya kan gini. Sudah. Nggak ada. Dewan pun tidak pernah ngomong sama Bupati supaya pengisian perangkat ini ditunda. Tidak pernah. Dewan hanya menginginkan setelah kajian terhadap Pergub terdapat 18 item yang melanggar aturan di atasnya. Sebelum tahapan ini dilanjutkan, tolong Bupati genagi si Pergub, sesuaikan aturan yang bermakna. Ya, bawah dari kecamatan dan bupati ya. Pak Gito, cari Pak. Kemarin ada Selamat Pak. Selamat tidak sinkronan antara Pergub dengan Perda, sehingga kami sebagai khususnya di Komisi A mengharapkan belum daftar Bu. kembali penataan Pergub. Tapi berhubung ya, desa sudah menjalankan, panitia sudah berjalan, mosok terus dibubarkan ya nggak bisa. Model monggo dijalankan, tapi sambil berjalan kita juga membuat perda lagi revisi. Setelah revisi jadi nanti ada Pergub, kembalikan lagi ke desa untuk tahapan tetap berjalan. Harusnya gitu Pak ya. Jadi ada konsep sidik lah dengan Anda. Biar ditata dulu Dewan, ya nanti Dewan dengan eksekutif dan bupati berjalan dengan baik. Dengan ya tetap jalan ini tidak salah karena
pelaksanaan dari Jodohnya ini simpel loh Pak. Lah longsone Pak masalahnya. Nah menangnya kepala desa misalnya saya bergerak mengangkat dan kan misalnya ya iki lurah kayak ngono wae iki carek lantikan anu dadekno sapa sing mbok pilih ana calonnya. Belum saya juga enggak tahu. Tahu Mas. Menggunakan perguruan tinggi bisa tidak digunakan. Tapi kan Mas dan tahu yang memang begitu. Tapi kan kebanyakan di sini kan tetap memang itu salah satu tujuan. Ngomong gratis ya. Memang sing apik ya ada kebersamaan mungkin dari Demak juga tidak salah lah. Mungkin karena lain daerah juga punya ide, punya aturan beda-beda, kebijakan yang beda. Tapi Demak kok mau dipersatukan lurah-lurah untuk menonton untuk universitas salah satu tujuannya memang untuk fair biar lurah panitia bisa tidak memihak salah satu dijikoke panitia apa dijikoke universitas kan ya itu bisa. Tujuan memang itu ada segi baiknya, ada segi buruk. Ya beran untuk itu dengan Mas Dito ya lah. insya-Allah. Ini tanyuan-tanyuan gini. Kalau betul Pak Yayi. Pak, ini Pak. Pak, tangan kita Pak. Terus 10 menit Pak. Namanya siapa Pak? Pak Muhasiran. Ini lowongan untuk pilangkat desa ya dibuka apa aja? Sekretaris desa sama Mudi. Yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya nggak buka Pak? Tidak ada. Udah terisi semua. Terus untuk itu Pak, untuk pendaftaran sudah berapa ya Pak? Yang daftar dari mulai tanggal 6 ya. Sampai sekarang carinya udah 7 orang sama udah baru 3. Dua. Untuk biaya sendiri berapa sampai berapa? Kalau biaya sendiri kan ini masih dalam itu tuh Pak, dalam proses toh. Gitu. Anggaran-anggaran tuh masih dalam proses gitu. Sampai totalnya sampai berapa itu? Kalau total sih ya mungkin ya nyampe nanti kepanitiaannya ada berapa orang kan gitu Pak. Totalnya berapa kira? Ya kebutuhan mungkin ya nyampe di paling ya di 70 jutaan paling. Terus untuk subsidi desa ini berapa Pak? Kalau subsidi desa emang desanya minus ya di sini ya menganggarkan ya sedikit paling 10 juta. Terus dan untuk tarian untuk Karena udah di RPBDes kemarin gitu. Selain untuk pendaftar nanti dikenakan berapanya Pak per orang Pak? Ya tinggal tergantung banyak sedikitnya itu Pak. Pendaftarnya kalau banyak itu dibagi-bagi nanti gitu. Sampai kisaran berapa itu? Ya kalau pendaftarnya lebih banyak ya itu nanti kan ketemunya berapa kan, angka nominalnya berapa itu kan dibagi gitu. Ya mungkin ada besar kecilnya kan, kalau semakin banyak kan semakin ringan, semakin banyak semakin ringan gitu. Seperti itu. Bisa kurang ana model. Gantene kok kesrah. Lho kesrah kan udah ada toh Pak, model Ora dhewe nek ora ana kaya kabeh kepala urusan tok, ora ana sing. lah Saya pokoknya ikut serta sama saya sama mereka. Membuatnya, tapi isinya belum tahu. Itu kecamatan, mereka belum tahu. Masa kaitan dengan anggaran itu biasa, jujur ya masih mengalir aja, masih mengalir saya ngikutin arus gitu aja, nggak tahu kebijakan seperti apa, saya nggak tahu. Bunyi perda belum jelas gitu ya Pak ya. Yang saya rekam pokoknya Pak Camat bilang usahakan pelanggaran yang wajar gitu aja yang saya rekam itu. Kita pengawasan, iya, berharap nanti bisa clear, tidak ada masalah setelah pasca pilihan perangkat. Ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan dari 10 juta. Pihak ketiganya berarti 60 juta sekian. Nah, itu kan tidak sesuai dengan amanat perda. Kemudian yang kedua tentang
item-item biaya, ada beberapa hal yang kami kritisi dan sewu biaya-biaya yang sekiranya iso ora dileboke yo jane jangan sampai membebankan pada peserta. Di antaranya ada tulisan biaya muspika, kemudian ada honor setiap melakukan kegiatan, kemudian ada uang makan, ada snack, kemudian sampai charter bis untuk peserta yang mau ikut tes 2 kali. Terus setelah honor itu nanti ada gaji, apa itu? Panitia, kemudian ada baju seragam. Nah ini kan kalau bisa diefisienkan, mestinya kan tidak mencapai angka sebesar itu. Nah itu yang kami ingin sampaikan. Intinya kami biar nanti ketika pilihan perangkat ini selesai ya, kalau ada yang tidak sesuai itu bisa diantisipasi, tidak ada persoalan atau gugatan di kemudian hari. Itu kan gini Pak ya, memang kami mempunyai kewenangan dalam rangka dikonsultasikan kaitannya dengan penganggaran. Memang sebelumnya sudah kami pertemukan Pak Kepala Desa, kemudian bendahara dan wakil ketua di dalam rangka membahas kaitannya dengan anggaran. Keinginan kami memang dari kecamatan itu niso diirit-irit, asas kepatutan kewajaran dipakai, kan gitu. Dan niso ya orang luwih 50 juta lah, enggak lebih 50 umpamanya calonnya pasangan 1 umpamanya, kok nganti panitiane kakean. Ini kan bermula dari kepanitiaan Pak. Kepanitiaan itu biasanya BPD semua, berkeinginan semua, perangkat harus kabeh. Kalau tidak semua, sebagian yo njaluk honor, nggih, mari apa ya diundi nganune kepanik sing dadi panitia kan enggak. Ning desa itu gitu. Nah, saya malah saya justru diprotes yang ngoten nih Pak Camat mawon sing nglarang yo aja ngono. Honor mamane ketua aja angke-angkean aja 3 juta. Ya sing wajar piro sak akeh 1 juta gitu kan ya. Anggota ya ngisore sudah kasih kalau rambu-rambu demikian. Tapi kenyataan di lapangan dia ngomongin pakaian umpamanya pakaian itu tuku toh, nganggo ireng putih kan, ya kan gitu ya, kan ngirit kan gitu. Nah, tapi ternyata wah Pak Camat ini bisa dan lain sebagainya, tidak setahun sekali dan lain sebagainya. Toh perangkat masuk orang modal, jawaban gitu itu saya Pak Camat. Nah, bagaimana masyarakat misalnya panjenengan kembalikan lagi, ingatkan lagi ke pasal di perdanya yang APBDes menganggarkan 50% itu? Gini, kami sudah mengingatkan ya, pakai aturan kan gitu. Aturan 50-50 kan gitu. Tapi di Perbup juga diamanatkan sana bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi kemampuan bisa. Kelihatan kalau nggak salah? Iya. Kan gitu ya. Iya. Kami sudah gitu. Lho Pak, kita ini kemampuan kami demikian, kemampuan kami onone duit APBDes demikian. Terus apakah saya tidak melaksanakan? Ini aja konsultasi karo aku. Ini aja konsultasi karo aku. Saya nggak akan mengambil kebijakan. Kan gitu Pak. Kalau nggak ada aturan kan ngono. Ini kuanti semono Pak. Besok umpamanya seperti Belerong itu ada pilkades barang, juga harus membiayai pilkades. Sarirejo juga gitu. Terus kan duitnya memang diperda demikian ya, tapi monggo sepanjang. Terus saya akhirnya gitu Bu, sepanjang panjenengan bisa mempertanggungjawabkan, menjelaskan kepada siapapun. Jangan begitu Bapak. Kasihan. Kami kan sudah mengingatkan Bu ya. Kami sudah mengingatkan. Betul, kami sudah mengingatkan. Kewajiban kami sudah mengingatkan. Apa tak paksa kudu anu ya? Ya tidak ada. Terus tidak mau anu? Enggak, ini gini Pak. Saya kira persoalan ini memang kalau diruntut itu berangkat dari sebuah istilah yang Jawa itu kesusu. Ini mungkin enak. Ini kesusu dalam arti kegiatannya di planning dulu, anggarannya belum, sehingga apa? Gendapan. Ini loh.
Berarti persiapannya nggak matang. Ini kan paketan dari atas, gelap kudu ini. Dudang saya. Ini loh marahin. Kayak di Belerang tadi hanya 10 juta. Namanya Foto Desa, salah satu juga. Ya salah satunya itu 10 juta. Kekuatannya 10 juta, anggaran 70 sekian. Nah ini kan nggak masuk akal. Ini kalau toh Pergub mengatakan sewajarnya, ya sewajarnya itu di bawah aturan itu wajar. Kalau di atas aturan itu berarti nggak wajar. Sehingga apa? Mau nggak mau harus dikembalikan. Atau APBD-nya dinaikkan. Atau APBD-nya dinaikkan. Nggak jadi masalah kok. Sebenarnya kalau jaluk labi, yolah mau dia juga kerja kok karpe. Tapi kalau anggaran jangan berapa persen itu? 10 juta, jadi 60 juta itu peserta Pak. Ini sudah melanggar asas kepatutan, sudah melanggar perda yang jelas mengatakan sekian. Ini diametral Pak, nggak bisa ditafsiri macam-macam nih. 50% itu udah nggak bisa ditafsiri. Nah dari ini Bapak sebagai pembina kok membiarkan, itu berarti tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya. Gini Pak, jadi kewenangan gitu nih. Dan panjenengan kaya ngono kuwi ya jangan terus konsultasi sama saya, Pak ini APBD boleh. Enggak, kalau saya tetap normatif 50-50. Dan ngancamnya iki kok karena anggaran saya juga terbatas. Ya silakan aja konsultasi sama saya. Yang kaya ngono kuwi, njaluk kebijakan. Kan gitu. Kami normatif Pak, kami normatif. Asas kepatutan, kepantasan, terus berikan jawab. Ya semuanya itu ya sudah patut wajar, ukuran wajar patut. Terus berapa kan nggak ada juga. Ukuran wajar itu setiap orang, setiap tempat. Oh iya beda betul. Saya anggap tidak wajar, di sana juga wajar. Ya tinggal ini merumuskan yang 50% ini. Kalau mungkin panjenengan tadi ngendika seragam, itu kan seragam tidak masalah. Kalau saya seragam tidak usah seragam. Saya sarankan dicorek seragam itu, nganggo pakaian ireng putih wis gagah panitia. Jadi kok kados peserta Pak malah dingane. Ya ora apa-apa. Sudah berusaha Pak nyuwun sewu, kami nyuwun sewu nggih. Kami sudah berusaha. Nggih, kami sudah berusaha normatif. Nggih, asas kepantasan, kepatutan, tapi asas kepantasan kepatutan memang orang beda-beda. Menurut saya orang pantas ning kono muni pantes. Kan repot. Ya Pak, soal asas kepatutan itu ya. Itu kalau memang tidak ada program ini itu memang bisa relatif ya Pak. Tapi kalau hal ini kan sudah dikunci Pak. Sudah dikunci. Jadi ada jadi asas kepatutannya jangan di atas itu. Kalau di atas itu namanya ya memang tidak patut Pak. Itu jelas. Ini nanti yang jelas kita kembalikan ke aturan. Harus 50-50. Kan gitu, asas kepatutan kan itu, bukan rupiahnya loh Pak, rupiah habisnya loh. Itu maksimalnya ya Pak? Maksimalnya, nyonya panitia mana nggak ada. Gini, kata tengah. Sekarang dipasang. Seharusnya itu memang pergubnya sudah ada. Yang kedua, harusnya jumlah untuk pelaksanaan itu juga ada termasuk penganggaran jumlah penganggaran itu harusnya ada. Nah, namun sampai saat ini saya juga belum melihat jumlah juknisnya tentang penganggaran itu, gitu. Nah, harusnya seperti ini, gitu. Masuknya Pak Dorotning seperti ini, harusnya seperti itu karena ini lembaga, bukan apa istilahnya bukan lapan. Nah, ini karena nanti harus dipertanggungjawabkan di APBD, gitu. Nah, ini mungkin masukan kami seperti itu. Nah, Pak Camat sebagai jembatan antara panitia dan kepala desa maupun bupati, mohon masukan ini nanti disampaikan ke pemerintahan, ke bupati, supaya nanti tidak petunjuk ya. Mohon petunjuk. Kita minta juga terkait dengan anggaran bagaimana Pak. Maksimal umpamanya berapa, peruntukannya untuk apa saja. Sehingga masing-masing desa beda karena juga ada petunjuknya Bu. Mungkin ada yang sama Pak. Urusan muspika gitu. Ini memang pada saat itu kita rapatkan Bu. Ini hasil musyawarah. Hasil musyawarah kaitannya dengan
pembinaan dan pengawasan di kami di kecamatan, ya, pembinaan dan pengawasan di kecamatan. Kami hitung di setiap kegiatan dari A sampai Z itu kalau kami bisa menilai itu ada 16 kegiatan. Tidak hanya monitoring Pak, kami juga memfasilitasi nyuwun sewu kaitannya dengan pertanyaan apapun, kemudian kebutuhan apapun kami yang membantu. Jadi kami nyuwun sewu tidak lepas belas itu enggak Pak. Tetap kami bimbing, panitia juga kami bimbing sosialisasi dan lain sebagainya di sini. Nyuwun sewu butuh dana yang jelas. Disepakati dari 16 item itu ketika kecamatan ke sana sudah nggak disangoni lagi karena sudah termasuk kita transport ke sana itu, sudah nggak disangoni lagi, gitu. Ada 16 kegiatan yang harus. Ya monggo, tapi kan bunyinya dongi ora. Bunyinya itu kan dongi ora. Nomenklaturnya. Ya mungkin hanya pembinaan bahasanya yang. Kait nomenklatur. Untuk hakikat anggarannya gini Pak, seperti gini ini kan yang saya pengisiannya kan rada dadaan ya. Jadi di Reja itu kan juga nggak ngerti kalau 2017 mau diisi. Kan ngoten kados Pak Anu kan. Dadaan jadi ini kan gitu ya. Sehingga di kecamatan seluruh kabupaten Demak saya kira inilah kebijakan prematur akan melahirkan produk-produk yang prematur seperti ini loh. Hasilnya prematur. Ada item-item biaya Pak ya. Jadi kalau ngeter kipis barang ini kan ora penting ben urusane peserta to. Dhek tekan kono apa ora nek dhek melu ya lulus nek ora ya kan sebenarnya seperti itu enggak perlu gitu. Tiketnya bagus, bareng-bareng biar nggak telat dan lain sebagainya. Disewa KB dan lain sebagainya. Tapi ukuran berapa bis saya kan juga enggak itu ya Pak. Artinya kalau ada rasionalisasi, item-item itu bisa dipotong. Kemudian setiap kegiatan sudah ada honor. Iki ono gaji. Lagi ini ya bisa dipotong dong itu Pak. Seragam barang itu. Pak Camat mesti ngerti ngomong kok. Bukan ngerti. Kami tahu Pak. Tahu Pak, kan ada beberapa yang kami corai Pak. Ya kemarin itu kesini kami corai. Koyo ngene iki ora wajar Pak untuk honor sing glondongan itu toh Pak nggih. Jadi saya ono transport untuk satu. Ada iki ya. Astagfirullahaladzim, apa contoh kapal pecah. Emang perangkat desa itu butuh disuapin ya Bapak ya. Ngoten niku Pak. Pak Camat jujur aku ya. Masalah demikian dia ya juga mungkin ya ben entuk tambah-tambahan ngono dalam rangka ini pengisian entuk mungkin iki ono monitoring komisi A ono ya. Karena masuk di itu kan tadi sudah ada penjelasan ya yang 45 itu bukan percalon kelihatannya nanti dibagi berapa calon. Iya. Penjelasannya. Mustika tadi loh Pak. Panitia sudah membuat anggaran, dibuat mustika. Ternyata yang nyalon itu sebelum jelasin cuma itu kan ibaratnya prediksi. Kok cari orang sing nyalon 14, kemudian orang nyalon itu, udah hitung ini kan cuma 1 juta, 2 juta. Tapi saat dia pemberkasan, judul sangat mau ngeloro, mungkin ngeloro. Sangat benda untuk dikenai biaya banyak. Jadi perkiraan itu belum tentu pasti tepat. Dia cuma iseng melu jika formulir terus sing panitia dihitung si A si B. Wah 19 itu sing mutin wong 7. Right lagi nanti mau 2 juta, 3 juta kan enteng. Tapi saat pemberkasan jebule wong loro wong telu. Soalnya lah kok jebule bayar. Iya itu. Saya sampai gini Pak, anggaran yang panjenengan anggaran tidak harus habis. Kan ngoten Pak ya. Kita kan ngono nggih. Anggaran yo tapi logika kan rata-rata habis ya Pak. Nggih. Logika kan anggaran kan gitu Pak, enggak harus habis. Panjenengan anggaran boleh ketika enggak digunakan kan juga kan ngoten Pak ya. Kita gitu. Ya dintaike ya jenengan sing ngentaike sing harus mempertanggungjawabkan. Ya makanya gini loh Pak. Penyerapan.
tapi lurah lepas tangan, camat juga lepas tangan kan ini kasihan Pak. Ini warga kita loh. Yang kedua gini Pak, yang terpenting menurut aku SOTK desa itu ditata dulu lah, baru nanti kita menata yang lain. Istilah-istilah nomenklatur urusan itu juga perlu ditata dulu. Sementara ini kan belum ada perbup tentang SOTK sudah. Perbupnya sudah. Tapi kok perdanya sudah. Iya perdanya sudah. Tapi kan mungkin tidak harus dengan perbup kalau tapi kok istilah-istilah di desa masih pakai modin, pakai belum ada. Modin masih. Sekarang kan KUR ada 3. Itu sesuai SOTK loh Pak. Oke. Desa sudah menggunakan itu. Yang kosong-kosong pun kita sudah pakai yang itu. Sekarang nggak ada. Terus KUR umum dengan penduduk sudah ya. Rasional dengan penduduk antara jumlah penduduk dengan perangkat yang kaitannya dengan jumlah perangkat. Enggak, perangkat itu kan gini Pak. Jadi yang ada sejak asal usul itu yang mau kosong ya yang diisi enggak mau lihat. Jadi enggak ada terus tambahan iki jumlah penduduk kurang banyak terus ngangkat perangkat baru selain di yang dulu pernah ada isi adat yang ada itu enggak pernah ada. Terus bengkoknya dibukin di memang larangan itu enggak boleh. Yang ngisi yang kosong, yang meninggal, yang perda dan lain sebagainya. Yang isinya yang itu sekitar, jadi stagnan jumlahnya, tidak berdasarkan jumlah penduduk. Ini hanya sifatnya masukan Pak. Iya. Nanti Pak. Kita akan berkunjung lagi. Ada progress reportnya, mudah-mudahan. Ya. Dan ini tidak memberatkan semua pihak. Jangan dianggap ini untuk mumpung bodoh. Mumpung bodoh sangat. Karena itu bodoh. Komisi A ya orang mumpung bodoh. Ini Pak Camat, Pak Camat sebagai tupoksinya Pak Camat kewenangan itu kan mengkoordinasikan, memfasilitasi dan pembinaan dalam suatu pemerintahan desa tersebut. Di dalam itu yang berkaitan dengan pembiayaan pengisian perangkat desa itu sendiri, bahwa kepala desa dalam mengajukan RAP pengisian perangkat desa itu kan dikonsultasikan kepada camat selaku koordinator desa kan seperti itu. Dan di Perbup sendiri itu tidak ditentukan besaran jumlah angkanya kan seperti itu. Sementara di dalam perda sendiri itu kan tidak jelas. Nah, apakah di saat panitia desa itu mengkoordinasikan dengan selaku camat itu terkait satu contoh tadi terkait dengan kewajiban panitia, termasuk ada kewajiban muspika dan sebagainya. Apakah jenengan saat itu disodori RAP itu apakah tidak menolak atau menyarankan tidak usah gini atau bagaimana saat itu Pak? Minta jelaskan ini dan Probolinggo memang kalau panjenengan melihat yang sudah kami corai ya, sudah kami corai. Muspika pun juga demikian. Ya, walaupun kesepakatan kemarin sama ternyata kami ini tidak wajar, kami turunkan lagi dan lain sebagainya. Tidak harus sama, umpamanya kecamatan, polsek sama Kuramil itu tidak harus sama, besarnya nggak harus sama, kita turunkan sih Kuramil karena tugasnya juga nggak begitu kita turunkan rupiahnya kan gitu. Ya gini maksud saya seperti ini Pak, jenengan selalu koordinator wilayah gitu. Selama jenengan melihat itu memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mestinya kan jenengan tidak seperti ini. Kalau memang desa atau panitia itu memaksakan, mestinya ya monggo, tapi saya tidak menginstruksikan, tidak menyuruh. Biasanya jangan seperti itu kan gitu. Nah, makanya ini mumpung belum, sehingga nanti kami komisi hanya sebatas fungsi pengawasan, cuma tidak menginginkan nanti kemudian hari ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Disitulah ini. Terus racun ini Pak ya aku ya seneng nak konco-konco kayak polsek, Kuramil. Kan harus berbasis kerja orang terus kayak kita gelondongan enggak. Harus basisnya kerja apa? SPPD dan lain sebagainya. Nanti kita pertanggungjawab dengan SPPD, Pak. Terus terus biaya untuk sosialisasi dan lain sebagainya kami juga butuh, Bu.
Itu kita ambilkan dari situ, antara lain kita ambilkan dari situ. Kita sudah ke sana, nanti tidak usah, sudah kami peringatkan, enggak usah disangoni, muspika pun tidak usah disangoni. Karena apa, sudah dianggarkan. Misalnya bahasa muspika itu loh Pak, di dalam peraturan, di dalam FAB itu bisa nggak? Tepat ya Pak itu, tepat orang menurut jenengan. Disamarkan gitu, apa dimasukkan, diinputkan di kemana gitu loh Pak? Itu di pengawasan. Lurah di ngomong loh Pak, ini anggaran muspika punya kita camat loh. Iya. Kami nggak mau Bahasanya itu termasuk tepat orang menurut jenengan. Bukan muspika, ini kan dalam rangka umpamanya pengendalian apa itu keamanan lingkungan itu kan perlu. Memang sepakatan Pak. Ini perlu dianggarkan apa ora? Ternyata juga perlu, ngomongnya perlu, tapi besarannya monggo dibahas sendiri. Saya tidak akan mengintervensi kaitannya dengan jumlahnya. Yang penting dianggarkan. Gitu loh Pak. Berarti nomenklaturnya judulnya perlu ditonton betul ini komisi A. Monggo nanti bahasanya bagaimana ya. Kesepakatan itu dibuat berita acara enggak? Ya, yang berita acaranya itu yang tidak kami buat tapi ada kesimpulannya. Kesimpulannya ada Mas Iri ya. Kesimpulannya ada dicatat oleh Pak Sekcam. Iya, dicatat Pak. Juga dibacakan pada saat mau selesai pembahasan. Tapi dengan pejabat itu bertindak, sekali lagi saya juga ngomong dikeluarkan, pejabat itu bertindak dan tidak bertindak itu harus berdasarkan kalau itu saya bisa menerima. Yang jelas kami sudah mengingatkan, kami berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Anggaran melekat loh Pak, jadi kan pakai loh. Betul, anggaran kami yang sudah saya di kecamatan itu tidak ada anggaran kaitannya dengan itu. Itu ya. Nanti gini Pak, yang kaitannya dengan itu kami memang menunggu ini kaitannya dengan peruntukan. Sekarang kan peruntukannya tidak sama Pak. Atau kecamatan satu perannya jumlahnya tidak sama. Mohon nanti panjenengan ketika mungkin pembahasan di Perda itu bisa untuk apa, kemudian sekaligus besarannya. Biar nggak seperti ini. Itu kami juga nggak bisa terus kita corek jenengan piye to Pak nyorek. Yang jelas aturan nanti kita pakai. Umpamanya habis 75 harus 50-50. Besarannya kan tidak diatur Pak ya. Besarannya tidak diatur. Sing 50-50 dari pihak ketiga 50 dari APBD itu harus harga mati. Kan gitu. Oleh karena itu nanti kita revisi di situ. Makanya kalau salah ada yang 30. Iya. Maksimal bukan uangnya Bu. Maksimal persen aja ya, kan bukan uangnya toh. Enggak harus 50 juga sih. Enggak perlu asas kepatutan kewajaran. Kalau desa patut 75 dikuotot-kuotot Pak kula Pak. Wis patut iki, jenengan sing ora patut. Yang jelas begitu. Nggih ngoten nggih Pak. Pengaduan kita diunjuk. Sampai tunjuk saya loh ya. Ada penarikan untuk camat. Aturan di rigid tertulis, tertulis ya Pak. Tertulis memang tidak ada sing ngentoke atau melarang. Kira-kira ngono apa ora? Ngentoke dan melarang ngono iki ana apa ora? Sing melarang terus dibantu kecamatan dibantu dalam rangka pembinaan pengawasan mungut dari iuran apa itu dianggarkan bukan liar Pak. Nyun sewu ini bukan liar karena dianggarkan. Perkara jenengan nanti ana dasar hukumnya apa? Memang tidak ada. Juga tidak ada yang melarang. Kira-kira ngono Mas ya? Kalau tidak ada kan jenis kesepakatan lurah panitia bendahara. Piye kami manut. Berarti berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Kebutuhan juga. Ya, kebutuhan. Karena kecamatan tidak ada anggaran yang mendukung kaitannya dengan itu. Toh biasanya kami ke sana juga dianggarkan. Di desa itu dianggarkan Pak. Dianggarkan dikei sangu. Wartawan wae rono mesti yen saya ya disangoni ana apa ora dasar hukum dikeki ya ora ono. Umpamane jenengan ke sana nyuwun sewu. Kuwi yo kadang disangoni ana dasar hukum ora. Disangoni kuwi ya ora ono rasa dikeki.
menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan. Itu nggih. Wes apa nih? Tentang biaya apa untuk yang ke luar kota. Wah, kami nggak ngikuti sesuai anu Nen. Saya juga nggak ngerti nyewone anu piro kendaraan, yang penting diplot untuk anggaran ke luar kota. Tentang anu Pak, yang menentukan nanti siapa yang ikut menjadi tes. Yang ngetes itu siapa? Mendampingi. Yang mendampingi. Dampingi siapa? Yang calon. Ya. Calon menurut kemarin desa kan masing-masing, ono sing mangkat dhewe, ono sing bareng. Kelihatannya ini bareng. Panitia ini memfasilitasi karena apa, biar ora telat dan lain sebagainya, ning kono tepat dan lain sebagainya. Datangnya difasilitasi. Ya monggo, aku ora iso ngelek-elek ora entuk. Lah engko Pak Camat ora entuk ternyata carry ning kono kan ya juga repot, Pak. Jadi serba salah. Camat ora ngomong ya salah, ngomong ya ngono ya. Oke. Ya. Kira iso, umpamane kok ana aturan paling iso.